pace through the centre. It's Bergkamp. That's magnificent. The move, and then this, which left Gabby. Een paas door het hart op Bergkamp. Schitterend! Arsenal memiliki seorang legenda di era 1995 hingga 2000-an. Ia merupakan salah satu pemain yang sangat ikonik baik di London maupun di Belanda. Ia juga merupakan pemain yang berkontribusi banyak dengan sentuhan midasnya saat Arsenal menjuarai Liga Inggris dengan rekor tak terkalahkan atau yang dikenal dengan sebutan The Invisible pada musim 2003-2004. Pemain ikonik ini bernama Dennis Bergkamp. Namun, bagaimanakah perjalanan karir seorang Bergkamp yang mendapat julukan non-playing Dutchman atau penyihir yang takut terbang? Dennis Bergkamp lahir pada bulan Mei tahun 1969 di Amsterdam, Belanda. Lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Namun kesederhanaan itulah yang membuat mental Bergkamp terbentuk hingga menjadi seorang bintang di rumput hijau dengan segudang prestasi. Ayahnya menamai Dennis untuk menghormati salah satu striker Skotlandia bernama Dennis Law. Namun ayahnya memasukkan huruf M di nama depannya setelah tidak diterima oleh pencatat, makanya ia bernama Dennis Bergkamp. Dennis dibesarkan di pinggiran kota kelas pekerja di dalam keluarga yang bercita-cita mencapai status kelas menengah. Ibunya bernama Tony Bergkamp dan ayahnya bernama Bernard Wim Bergkamp yang bekerja sebagai seorang tukang listrik dan pesepak bola amatir di kasta terendah. Dennis merupakan anak terakhir dari 4 bersaudara. Sejak kecil, Dennis dan keluarganya sangat rajin ke gereja. Akan tetapi, sejak menginjak usia remaja, Dennis tidak lagi tertarik mengunjungi gereja, namun ia tetap mempertahankan imannya. Sejak kecil, Dennis sangat mengidolakan pesepak bola asal Inggris Glenn Hoddle. Ia merupakan mantan gelandang Chelsea dan timnas Inggris tahun 90-an. Ia sangat terkenal dengan sentuhan lembut dan tepat ketika berada di atas lapangan. Dennis memulai karir sepak bolanya sejak berusia 11 tahun melalui sistem pemuda Ajax. Di tempat ini, ia mempelajari kegunaan bermain di setiap posisi ketika di lapangan. Keharusan bermain di posisi bertahan sangat membantunya secara intuitif. Ia tahu bagaimana bek lawan akan mencoba menghentikannya. Dengan kreativitas yang dimilikinya, ia mampu mempelajari kemungkinan besar gerakan yang mungkin dilakukan bek lawan, sehingga ia menjadi pemain yang sangat sulit untuk dijaga. Dennis Bergkamp berhasil membuktikan dirinya menjadi pemain inti tim utama Ajax. Pada saat itu, Bergkamp yang memperkuat klub Ajax diberikan kesempatan oleh pelatih Johan Cruyff saat berhadapan dengan Roda JC pada Desember 1986 silam. Bakat Dennis Bergkamp mulai tercium pelatih Johan Cruyff pada laga ini. Meskipun pada laga ini Bergkamp tidak menyumbang satupun gol. 3 tahun berseragam Ajax Amsterdam, Bergkamp sukses membawa Ajax Amsterdam menjuarai Liga Belanda pada musim 1989 untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir. Selama 7 musim membela Ajax, Bergkamp sukses mengoleksi 103 gol dari 185 penampilan di semua kompetisi. Ia juga sukses menorehkan sederet gelar bergensi, yakni gelar Eredivisie, Piala Liga Belanda, European Cup Winner, serta UEFA Cup. Catatan gemilangnya bersama tim asal Belanda ini membuat Bergkamp diminati sejumlah tim raksasa Eropa.
Namun Bergkamp memutuskan untuk bergabung bersama tim Serie A bersama Internacional ketimbang memilih Barcelona atau Real Madrid. Ia memilih Inter menjadi pelabuhan berikutnya karena di tim itu telah dihuni sebagian besar pemain Belanda. Sayangnya fans Italia menganggap Bergkamp sangat sulit beradaptasi dan tidak tahu apa yang akan dilakukannya dengan perilaku introvertnya ketika di luar lapangan. Bahkan ia mendapat julukan pemain acuh tak acuh dari fans Italia. Bergkamp dianggap sebagai salah satu pembelian pemain yang paling gagal pada musim itu. Karirnya bersama Inter Milan tidak sebagus saat membela Ajax Amsterdam. Akhirnya selama 2 musim membela Inter, ia hanya mampu menorehkan 1 gol dalam 52 pertandingan. Manajemen Inter pun sepakat untuk melepas Dennis Bergkamp ke Arsenal pada Juni 1995 silam. Dari sinilah menjadi titik balik karir Bergkamp di dunia sepak bola. Meskipun di musim pertamanya, Bergkamp belum mampu memberikan satupun gelar bagi Arsenal. Namun di klub ini, Bergkamp berevolusi menjadi seorang penyihir di atas lapangan hijau. Bersama Arsenal, Bergkamp kembali menemukan ketajamannya sebagai seorang striker yang haus akan gol. Penyerang timnas Belanda ini berhasil memasukkan gelar Premier League ke dalam lemari Arsenal di musim keduanya saat membela The Gunners. Bergkamp juga berada pada generasi emas skuad Arsenal bersama Reyes, Jumber, Pambrankos, Thierry Henry, dan nama besar lainnya. Skuad inilah yang menjuarai Liga Inggris dengan rekor tak terkalahkan atau dikenal sebagai The Invincible tahun 2003-2004. Bergkamp mulai meredup dengan nama besar Thierry Henry. Namun pria dengan julukan The Iceman ini mempunyai peran penting di Arsenal. Ia adalah sosok pengatur ritme serangan Arsenal pada masa emasnya. Ia memiliki kecerdasan dan kemampuan melihat apa yang orang-orang tidak lihat. Dengan kemampuan ajaib yang dimiliki Bergkamp, ia tidak hanya memberikan umpan emas layaknya seorang pesulap, ia juga mampu memberikan gol kemenangan bagi The Gunners. Jika pemain lain membutuhkan 2 atau 3 kali sentuhan, maka ia hanya butuh 1 sentuhan saja untuk mencetak gol. Sentuhan pertama memang merupakan senjata Dennis Bergkamp. Dengan sentuhan pertamanya, ia bisa membuka ruang dan membuat peluang. Bahkan ia mampu merubah jalannya pertandingan. Bergkamp memang menyukai sepak bola menyerang seperti yang diinginkan Arsene Wenger. Ia juga kerap kali memamerkan skillnya dengan memainkan sepak bola indah dengan 1 atau 2 sentuhan untuk mendominasi laga. Menurut Arsene Wenger, Bergkamp adalah sosok pemain pertama yang mampu mendorong Arsenal ke era modern dan internasional kala itu. Dennis Bergkamp memang dikenal sebagai seorang striker, namun ia bukanlah tipe striker yang aktif di dalam kotak penalti. Bergkamp lebih condong sebagai second striker, yang lebih banyak bergerak di sekitar kotak penalti untuk melepas umpan dengan ketenangan yang ia miliki. Sikap dingin Bergkamp di atas lapangan membuat ia mendapat julukan lain sebagai The Iceman. Sosok The Iceman selalu tampil tenang walau dalam situasi yang rumit. Sentuhan emas Dennis Bergkamp memang tidak menjadikan ia sebagai top skor di Premier League, namun ia menjadi top assist di eranya. Bermain sebanyak 315 laga bersama Arsenal, Bergkamp mencetak 94 assist, lebih banyak dari jumlah golnya yaitu 87 gol. Setiap pemain memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sosok Dennis Bergkamp memiliki kekurangan ketika menaiki pesawat terbang. Fobia ini mulai ia derita sejak ia bermain untuk tim Ajax Amsterdam. Ia seringkali gemetar dan ketakutan setiap kali menaiki pesawat untuk menjalani laga tandang. Terakhir kali, Bergkamp menaiki pesawat saat membela negaranya di Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Penerbangan terakhirnya pun dibuat candaan oleh salah seorang wartawan yang mengatakan adanya bom di dalam pesawat yang ditumpangi Bergkamp. Sejak saat itu, ia lebih memilih untuk menggunakan transportasi jalur darat, dan wartawan iseng itu yang menakuti Bergkamp didenda dan dipenjara.
fobia menaiki pesawat menjadi nilai minus bagi tim yang ia bela, tetapi tidak untuk Arsenal. Andai saja Bergkamp tak mengalami fobia tersebut, ia mungkin akan mencetak lebih banyak gol dan memberi banyak titel bagi Arsenal menurut Arsene Wenger. 11 tahun membela Arsenal, Dennis Bergkamp berhasil meraih berbagai gelar dan penghargaan pribadi seperti pemain terbaik Liga Inggris, serta 3 gelar Premier League, 3 gelar Community Shield, dan 4 piala FA Cup. Setelah 20 tahun berkarir di atas lapangan hijau, Bergkamp memutuskan pensiun sebagai pesepak bola di tahun 2006 silam. Manajemen The Gunners bahkan membangun patung dirinya di luar Emirates Stadium pada tahun 2014 untuk menghormati kesetiaannya membela Arsenal. Setahun pasca pensiun dari dunia sepak bola, Liga Inggris melantik Bergkamp sebagai Hall of Fame sepak bola Inggris. Ia merupakan pemain pertama asal Belanda yang berhasil meraih penghargaan ini. FIFA juga memberikan dirinya di antara 100 pemain teratas sepanjang masa dan peringkat 2 pemain teratas di klub Arsenal dari ratusan pemain yang pernah membela klub ini. Bergkamp memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya dan menjabat sebagai staf di Amsterdam. Akan tetapi, seorang Dennis Bergkamp tampaknya lebih menyukai dunia taktikal dan memutuskan untuk menjadi asisten pelatih Almere City di tahun 2019. Itulah perjalanan karir seorang Dennis Bergkamp, sosok yang mengajarkan kita bahwa kekurangan akan menjadi senjatamu di masa akan datang.